Halo, selamat siang pemirsa. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Uji materi ini terkait pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang membatasi usia minimal 40 tahun untuk capres dan cawapres. Apa alasan dibalik gugatan ini? Saya Sira Safira, inilah kabar pemilu untuk Anda. Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjamu selebriti Raffi Ahmad untuk makan bersama di kantornya kemarin siang. Dalam video yang diungkap kantor Kemenhan, terungkap bahwa Prabowo yang juga menjadi kandidat calon presiden ini tampak akrab bersilaturahmi menyambut Raffi Ahmad. Raffi Ahmad mengapresiasi jamuan yang disiapkan oleh Prabowo Subianto. Dalam makan siang bersama terlihat berbagai lauk, mulai dari telur, sayur, ikan asin, hingga gado-gado yang menjadi kesukaan Prabowo Subianto. Raffi mengaku telah mengidolakan Prabowo sejak lama dan berdoa agar Prabowo tetap sukses ke depannya. Inilah garda terdepan pertahanan Indonesia, Pak Prabowo. Biar aman Indonesia. Ya, alhamdulillah hari ini bisa silaturahmi sama Pak Prabowo Subianto. Udah 5 tahun lebih nggak ketemu sama beliau. Saya juga seumur hidup baru sekali nih datang ke kantor Menhan. Akhirnya bisa ngelihat banyak sekali cerita-cerita sejarah, foto-foto para pahlawan, diajak makan siang sama Pak Prabowo. Alhamdulillah. Jadi aku doain Pak Prabowo Subianto sehat terus, diberikan berkah barokah, dan juga kita tahu sosok Pak Prabowo ini akan selalu menjadi panutan untuk kita semua. Terima kasih Bapak. Doa yang terbaik dari saya untuk Pak Prabowo. Pemirsa, Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri pengukuhan pengurus DPN Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo 2023-2028. Ganjar menyambut baik upaya hilirisasi industri yang digencarkan oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo hadir dalam acara pengukuhan pengurus DPN Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo 2023-2028. Presiden memaparkan nilai ekspor produk nikel dari hasil hilirisasi yang telah mencapai 33,81 miliar US dollar atau 504,2 triliun rupiah pada tahun 2022. Angka tersebut naik sebesar 745% dari nilai ekspor 2017. Menurut laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat, Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia pada 2022. Produksi nikel di dunia diperkirakan mencapai 3,3 juta metrik ton pada tahun 2022. Ada dua hal penting yang menyebabkan kita bisa melompat menjadi negara maju. Yang pertama, pengembangan SDM karena bonus demografi yang bisa sukses kita lakukan. Sekarang ini belum. Kalau itu bisa kita lakukan, kemudian hilirisasi ini berhasil untuk semua mineral, perkebunan, pertanian, perikanan, semuanya bisa dihilirisasi. Ganjar Pranowo yang ikut hadir dalam acara APindo menyambut baik upaya hilirisasi industri yang digencarkan oleh Presiden Joko Widodo. Hilirisasi banyak produk yang kita miliki. Kalau sekarang kita mineral, tadi bicara yang laut, terus hasil perkebunan. Kalau perlu hilirisasi digital, semua produk digital kita hilirisasikan sehingga ekonomi kreatif juga muncul. Jadi banyak yang bisa kita hilirisasi, dan dimulai dari nikel ini kan sekarang kita bisa punya nilai tambah yang cukup tinggi. Ganjar meyakini Indonesia mampu menjadi negara yang berdaulat di bidang ekonomi. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.
Uji materi ini terkait dengan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang membatasi usia minimal 40 tahun untuk capres dan cawapres. Gugatan ini diajukan oleh 3 pihak, yaitu dari Ketua DPP Partai PSI, kemudian Sekjen Partai Garuda, dan juga Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kusuma Dewangsa. Pengujian uji materi ini santer dikaitkan dengan isu Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, yang didukung maju jadi cawapres di Pilpres 2024. Lalu bagaimana jalannya sidang uji materi Undang-Undang Pemilu mengenai gugatan usia capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi? Kita akan mengupdate informasi langsung. Kita tanyakan kepada reporter Haidar Faisal yang saat ini berada di gedung MK. Faisal, bagaimana dengan informasi terbaru? Ya, baik, selamat siang Sira dan juga pemirsa. Yang benar sekali bahwa pada hari ini Mahkamah Konstitusi menggelar persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berkaitan dengan batas usia calon presiden dan juga calon wakil presiden. Adapun dalam persidangan uji materi ini, pokok perkara yang diuji oleh Hakim Mahkamah Konstitusi ini adalah Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang memang membatasi usia calon presiden dan juga calon wakil presiden ini adalah 40 tahun. Dan memang jika saya bisa informasikan terkait dengan perkembangan saat ini, Mahkamah Konstitusi sudah memulai persidangan dan saat ini pun sidang masih terus berlangsung sejak pukul 1:30 siang tadi. Dan setelah melakukan berbagai pemeriksaan perbaikan, pada akhirnya memang pokok perkara ini berdasarkan informasi yang kami terima dari MKRI, sidang hari ini adalah terkait dengan mendengarkan keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Presiden ataupun dalam hal ini representatif pemerintah. Dan sudah dikonfirmasi tadi bahwa untuk persidangan ini untuk representatif dari DPR ini adalah Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rahman, dan juga sedangkan untuk representatif dari pemerintah ini diwakilkan oleh staf ahli Kemendagri. Dan hingga sampai saat ini persidangan masih terus berlangsung. Namun jika kita melihat memang dari perkara pokok kasus ini tidak terlepas dari adanya 3 gugatan yang diajukan oleh berbagai pihak. Di antaranya adalah dari Partai Solidaritas Indonesia, lalu juga dari Sekjen Partai Garuda, dan juga sejumlah pemerintah daerah termasuk Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Tentu kita akan nantikan bagaimana poin-poin penting ataupun hasil dari persidangan yang saat ini masih berlangsung. Namun untuk sementara itu yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio, Sira. Haidar Faisal, informasi langsung dari kantor Gedung MK Jakarta. Pemirsa, aturan yang membatasi umur minimal bagi calon presiden dan wakil presiden dianggap membatasi peluang milenial untuk maju di Pilpres 2024. Lalu seperti apa sebenarnya pandangan generasi muda soal preferensi umur bagi capres dan cawapres? Berikut laporan rekan kami Faris Noval dan juru kamera Teddy Suhendi. Pemirsa, presiden dan juga wakil presiden merupakan jabatan yang vital ataupun posisi yang vital untuk suatu negara, dan memang diperlukan pastinya suatu persyaratan khusus untuk menjadi orang nomor 1 di satu negara itu, khususnya juga di Indonesia. Dan ini dia yang saat ini sedang diperbincangkan juga dan sedang digugat oleh salah satu partai di Indonesia, yakni mengenai usia minimal dari capres dan juga cawapres yang menyalonkan untuk menjadi presiden atau pemimpin Republik Indonesia. Dikatakan bahwa usia minimalnya 40 tahun, dan kita akan menanyakan bagaimana respon masyarakat. Apakah mereka setuju dengan peraturan ini, dengan regulasi ini? Usia berapa yang ideal untuk menjadi presiden ataupun wakil presiden di Indonesia? Ikuti saya. Mas Faisal, ini kan ada aturan capres dan cawapres ini usia minimalnya 40 tahun. Setuju nggak? Setuju sih kalau untuk aturan itu ya. Perlu nggak sih usianya itu dibatasin, ada minimalnya, perlu nggak? Iya perlu, karena kan kalau 40 tahun itu kayaknya udah lebih stabil ya, dari sisi emosi, dari sisi pengambilan keputusan, semuanya udah lebih stabil kayak gitu.
Usia yang idealnya berapa menurut Mas Faisal? 40 ke atas itu udah oke sih, jangan di bawah itu sih. Ini kan ada aturan usia capres dan cawapres minimal 40 tahun. Setuju gak? Setuju sih kalau saya. Emang menurut Mas, kenapa sih usianya harus diminimalin seperti ini? Karena mungkin kalau misalnya umurnya ideal gitu ya, 40 sampai 60-an lah, itu masih bisa berproduktif gitu. Cara pikirnya dari cara mungkin diambil keputusannya gitu sih Mas. Kalau aku sih setuju aja, karena memang sebagai presiden atau calon presiden itu harus usia yang produktif ya, bukan usia-usia yang udah tua. Jadi usia 40 menurut aku tuh udah usia yang matang dan masih produktif gitu. Idealnya seorang presiden itu usia berapa? Presiden dan wakil presiden? Maybe di 38 sampai ke 45 maybe ya, segitu. Itu dia tadi pemirsa tanggapan dari masyarakat yang telah saya tanyakan. Mereka rata-rata setuju dengan regulasi ini bahwa ideal atau presiden atau wakil presiden ini yang ideal di Indonesia usianya di atas 40 tahun. Karena lebih matang dari segi pemikiran, dari segi emosi, dan juga dalam pengambilan keputusan. Namun ada juga tadi salah satu narasumber yang mengatakan anak muda atau milenial mempunyai potensi juga yang tinggi untuk memimpin negeri ini. Dan kembali lagi kepada Anda, apakah Anda setuju dengan regulasi ini? Kira-kira usia berapa yang ideal bagi seorang presiden dan juga wakil presiden untuk Republik Indonesia? Dari Jakarta, Faris Noval, Teddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, tingkat elektabilitas calon presiden Prabowo Subianto kian melesat meninggalkan saingan terdekatnya Ganjar Pranowo. Ditopang adanya 4 sentimen negatif, survei terbaru menunjukkan Ganjar tertinggal hingga 10% dari Prabowo Subianto. Enam bulan sebelum Pilpres 2023, tingkat popularitas dan elektabilitas kandidat calon presiden terus bergerak. Dari 3 kandidat terkuat, saat ini Prabowo Subianto unggul untuk sementara. Dalam 4 survei terakhir LSI Deni JA sejak Januari 2023 lalu, tingkat elektabilitas Prabowo terus merangkak naik. Pada bulan Juni lalu, dengan asumsi 2 pasangan capres, elektabilitas Prabowo telah mencapai 52% atau unggul hingga 10,4% dari Prabowo Subianto. Peneliti LSI Hanggoro menyebut ada 4 isu negatif yang membuat elektabilitas Ganjar tertahan. Jadi isu negatif berkaitan dengan Ganjar bukan hanya isu video porno, juga ada isu Ganjar sebagai petugas partai, Ganjar cawe-cawe ya dalam dengan Gubernur DKI. Ini sebenarnya banyak isunya. Kalau kita lihat tadi, dukungan itu beragam. Ya, dukungan kepada Ganjar Pranowo itu kuat di kalau lihat 5 provinsi besar tadi, dia kuat di Jawa Tengah, ya. Sementara dia tertinggal di Jawa Barat ya, dan Banten. Ya, sementara dia bersaing dibandingkan dengan Prabowo di Jawa Timur. Dia tertinggal di Jawa Timur tapi selisihnya tidak signifikan. Meski Prabowo unggul untuk sementara, LSI menilai penentuan posisi calon wakil presiden akan sangat menentukan pemenang di Pilpres 2024. Beberapa nama dinilai berpotensi menarik suara pemilih seperti Ridwan Kamil, Khofifah, Erick Thohir, Sandiaga Uno hingga Gibran Rakabuming Raka. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Lalu seperti apa peta dan tren elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto? Berikut hasil survei terbaru dari LSI Deni JA. Manuver pendukung kandidat capres semakin gencar dilakukan menjelang Pilpres 2024. Di Kampar Riau, tim relawan Prabowo Subianto menggelar senam sehat. Sementara pendukung Ganjar Pranowo di Balikpapan mengajak kaum milenial menghindari pergaulan bebas.
Puluhan tim relawan Prabowo mengadakan aksi senam sehat di Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dengan menggunakan baju bergambar Prabowo Subianto, puluhan relawan yang didominasi emak-emak ini sangat mengapresiasi dan mendukung acara senam sehat. Tim relawan juga mengajak masyarakat mengikuti kegiatan jalan sehat yang berlangsung di Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kampar, Riau. Dalam aksi jalan sehat ini, warga diajak untuk memanfaatkan waktu luang secara produktif dan sehat. Boleh lihat ini, hai. Sukarelawan Ganjar Milenial Center Kalimantan Timur berkolaborasi dengan komunitas remaja Sotek Penajam Pasar Utara menggelar sosialisasi tentang kesehatan diri dan menjauhi pergaulan bebas. Sosialisasi dilakukan agar para remaja mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas tentang pola hidup sehat dan terhindar dari pergaulan bebas. Para pemuda yang hadir tampak antusias mengikuti paparan yang disampaikan pembicara. Dalam kesempatan tersebut, GMC juga menyerahkan bantuan P3K pada komunitas remaja sehat Sotek. Dari Kampar, Riau, dan Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Pemkot Yogyakarta membentuk tim pengawasan ASN netral. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Meski namanya masuk menjadi kandidat cawapres Ganjar Pranowo, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengaku siap jika pada akhirnya tidak terpilih menjadi calon wakil presiden. Hal tersebut diungkapkan oleh Sandiaga Uno saat berkunjung ke Gresik, Jawa Timur dan menggelar diskusi bertajuk Ngopi Bareng Mas Sandi. Jika ditunjuk menjadi cawapres Ganjar, maka Sandi mengaku siap. Tidaknya nanti masyarakat yang akan menilai. Sementara itu ditanya terkait jika nanti dirinya tidak menjadi cawapres Ganjar, langkah politik apa yang akan dilakukan selanjutnya? Sandi mengatakan ada 4 hal, yakni kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Rezeki tidak akan terbuka. Semua sesuai dengan ikhtiar. Kekuasaan itu hanya milik Allah. Kita hanya bisa berikhtiar, sisanya kita serahkan kepada di atas. Bekerja dengan totalitas, insya Allah hasilnya berkualitas. Pemirsa, Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Pemkot Yogyakarta membentuk tim pengawasan ASN netral. Tim akan melaporkan setiap pelanggaran ASN hingga memberikan sanksi baik etik maupun disiplin. Badan Kepegawaian Daerah Pemkot Yogyakarta melarang ASN menjadi tim kampanye maupun tim sukses salah satu kandidat capres-cawapres di pemilu 2024 mendatang. BKD Yogyakarta juga mengingatkan agar seluruh ASN netral melalui sosialisasi baik itu internal maupun eksternal melalui lembaga terkait seperti Inspektorat hingga Bawaslu. Jika ada ASN terbukti melakukan pelanggaran tersebut akan dijatuhi sanksi baik etik maupun disiplin mulai dari peringatan, penurunan pangkat dan jabatan hingga pemecatan.